Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilustari dari Prodi Ekonomi Kelas A dengan NIM 18720500100. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Alam dengan dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi MM. Yuk simak videonya. Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan. Ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia, baik berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia antara lain meliputi dinamika kependudukan, ketenagakerjaan, struktur ketenagakerjaan, sektor informal-formal, transisi kependudukan, mobilitas dan migrasi penduduk, permintaan dan penawaran tenaga kerja, pekerjaan anak, perencanaan tenaga kerja, dan pembangunan ekonomi. Menurut Henry Shimomura 1999, sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu. Kualitas jumlah penduduk yang besar. Indonesia merupakan penduduk terbanyak keempat di dunia dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, di mana terdapat 17.504 pulau. Jumlah lapangan pekerjaan yang minim sehingga tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. Kualitas tingkat kesehatan yang rendah. Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Potensi SDA Indonesia. Yang pertama, hutan. Di wilayah Indonesia merupakan hutan terbesar ketiga di dunia. Yang kedua, lautan. Lautan di wilayah Indonesia kaya akan berbagai jenis ikan yang melimpah. Yang ketiga, tanah. Tanah berasal dari jenis-jenis batuan yang mengalami pelapukan. Dan yang terakhir, hasil tambang. Pertambangan menjadi potensi sumber daya alam yang banyak dicari karena nilai ekonomisnya yang tinggi. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu cara untuk meningkatkan cara kerja, karena seseorang itu tidak akan mampu untuk melaksanakan tugasnya tanpa mendapatkan petunjuk-petunjuk terlebih dahulu. Program pelatihan dan pengembangan atau SDM adalah merupakan tanggung jawab dan pimpinan, sedangkan pelaksananya diserahkan kepada bagian personalia atau SDM dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan melakukan penilaian. Manfaat program pelatihan dan pengembangan: peningkatan produktivitas, terwujudnya hubungan yang serasi, terjadinya proses pengembalian. Penentuan kebutuhan merupakan kenyataan bahwa anggaran harus disediakan untuk membiayai kegiatan pelatihan dan pengembangan merupakan beban. Penentuan sasaran sebagai tolak ukur menentukan berhasil tidaknya program pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, sebagai bahan dalam usaha menentukan langkah selanjutnya seperti isi program dan metode pelatihan yang akan digunakan. Metode pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, berdasarkan tempat penyelenggaraan. Yang kedua, berlangsungnya program pelatihan dan pengembangan. Terdapat 4 kategori dasar dari pelatihan dan pengembangan yang dapat dievaluasikan, yaitu reaksi, proses belajar, perilaku, hasil. SDM dan SDM secara mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Pengertian SDM secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Secara mikro, SDM adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Secara makro, SDM diartikan sebagai penduduk. Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah negara yang memiliki ciri khas tertentu dan terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus.
Semua hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kerja, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1. Yang kedua, bukan tenaga kerja, yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Yang ketiga, angkatan kerja, yaitu penduduk usia kerja yang berusia 15 sampai 65 tahun yang sedang bekerja maupun pekerjaan tetapi mereka tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dan yang terakhir 4, bukan angkatan kerja, yaitu golongan penduduk berusia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, tidak sedang mencari pekerjaan, serta yang menerima pendapatan tetapi bukan suatu imbalan langsung dari proses produksi. SDM dalam pembangunan ekonomi. Masalah pokok pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara-negara berkembang. Pertumbuhan penduduk bukan hanya masalah jumlah. Ledakan pertambahan penduduk dapat menghambat pembangunan. Bagaimana pembangunan dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk? Struktur kependudukan dunia, sebaran per wilayah geografis, tingkat pertumbuhan penduduk, struktur usia dan beban ketergantungan. Tingkat kelahiran penduduk akan berkurang bila taraf pendidikan wanita meningkat, kesempatan kerja untuk kaum wanita di sektor dan pertanian semakin meningkat. Penghasilan keluarga meningkat, suami dan istri. Tingkat mortalitas bayi menurun, sistem jaminan dan tunjangan hari tua berjalan dengan baik. Perluasan kesempatan dan mendapatkan pendidikan. Beberapa pendekatan kebijakan yang dilakukan pemerintah negara berkembang untuk memenuhi dan mengendalikan laju pertumbuhan serta penyebaran penduduk. Kebijakan yang dilakukan negara maju untuk mengurangi konsumsi yang berlebih, sumber daya yang terbatas, serta mendorong distribusi pendapatan yang lebih merata. Kebijakan yang dilakukan negara maju dan badan bantuan internasional untuk membantu negara berkembang mencapai tujuan dan sasaran kebijakan kependudukan. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor pendorong, kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja (SDM), tanah dan kekayaan alam (SDA), kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat. Manusia merupakan faktor produksi paling penting dalam membangun ekonomi mengingat peran manusia dalam menciptakan teknologi baru selain mengembangkan teknologi yang sudah ada. Faktor penghambat, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah, perekonomian bersifat dualistik, tingkat pembentukan modal yang rendah, struktur ekspor berupa bahan mentah. Perkembangan penduduk dapat menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena penyebab produktivitas berbagai kegiatan produksi sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Tingkat pembentukan modal yang rendah merupakan hambatan utama bagi pembangunan ekonomi. Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah pula. Ekonomi Orde Lama setelah kemerdekaan ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagflasi. Stagflasi adalah stagnasi produksi dengan tingkat inflasi yang tinggi. Ekonomi Orde Baru, prioritas yang dilakukan adalah mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ekonomi reformasi tahun 1998 adalah tahun terberat bagi penggunaan ekonomi di Indonesia sebagai akibat krisis moneter di Asia yang dampaknya sangat terasa di Indonesia. Dinamika pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah suatu pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli tenaga kerja. Fungsi pasar tenaga kerja itu sebagai sarana penyaluran tenaga kerja, sebagai sarana untuk mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, sebagai sarana untuk mempertemukan pencari pekerja dan orang-orang atau lembaga yang membutuhkan pekerjaan. Manfaat adanya pasar tenaga kerja itu dapat membantu para pencari kerja dalam memperoleh pekerjaan, sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran, dapat membantu orang-orang atau lembaga-lembaga yang memerlukan tenaga kerja untuk mendapatkan tenaga kerja, dan yang ketiga dapat membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Pasar tenaga kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, diantaranya
Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Pasar tenaga kerja monopoli di pihak pengangguran dan potret ketenaga kerjaan Indonesia. Pengangguran adalah mereka yang berusia kerja yang sedang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran menurut sifatnya, pengangguran terbuka, setengah pengangguran, pengangguran terselubung. Pengangguran menurut penyebabnya, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran frisional, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, pengangguran voluntary. Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Adapun akibat buruk dari pengangguran antara lain sebagai berikut. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak bisa memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya, sehingga pendapatan real lebih kecil dari pendapatan potensial. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Pengangguran dapat meningkatkan gejala sosial. Masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Kompleks karena masalahnya mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah dipahami. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.